Shalom. God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. He makes all things beautiful in its time. Dia selalu membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Salah satu hal yang perlu kita pelajari dan hidup di dalamnya adalah mengenal Tuhan sebagai gembala. Semakin kita kenal Dia sebagai gembala, semakin kita akan menyadari bahwa God is good all the time. Dan Tuhan selalu menuntun kita di jalan yang benar. Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Ada Mazmur yang terkenal yang darinya dibuat banyak lagu, ya, Mazmur 23, Mazmur Daud. Di Alkitab itu orang yang Tuhan pakai untuk menuliskan Tuhan sebagai gembala di Perjanjian Lama adalah Daud. Dan dia dikenal juga sebagai seorang yang berkenan kepada Tuhan. Kita nyanyikan dulu lagu ini ya. Tuhan adalah gembalaku dari Mazmur 23. Kata-katanya nyaris persis sama seperti di Alkitab. Ada beberapa penyesuaian supaya cocok dengan lagu ya, dengan nada yang memang diciptakan untuk lagu ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yuk kita nyanyikan lagi lagu ini ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar
Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lagu ini sangat menolong sekali buat kita untuk memperkatakan Mazmur 23 ini, karena nyaris persis sama dengan kata-kata yang ada di terjemahan LAI, terjemahan baru ini ya. Dan memperkatakan firman Tuhan itu sangat penting, karena itu menolong kita untuk tidak hanya menghafal ya, tapi membuat ayat ini masuk ke dalam alam bawah sadar kita, membuat kita menyadari firman ini menjadi satu kebenaran nih, yang akan kita pegang ya dalam setiap bagian kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah banyak baca firman Tuhan ya, maka Mazmur 23 ini kalau kita perkatakan, kita gunakan dalam doa, walaupun cuma 6 ayat, tapi ini bisa cukup panjang. Saya pernah baca satu buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan ya, dari Mazmur 23 ini, dan dia cerita dari Mazmur 23 ini, 6 ayat ini dia doakan sampai bisa 1 jam, hanya 6 ayat ini. Awalnya dulu saya pikir kok bisa ya orang berdoa 1 jam hanya menggunakan Mazmur ini. Tapi ternyata Mazmur ini seperti guidelines ya, seperti petunjuk. Ayat demi ayat itu bisa berhubungan dengan banyak ayat di Alkitab. Dan kalau kita mengizinkan Roh Kudus menuntun kita, memang bisa lebih dari 1 jam ya. Nah, saat ini saya memberi contoh beberapa ayat dalam praktek kita sehari-hari waktu kita mengucapkan ayat ini ya, dan ayat-ayat lainnya kita melakukan deklarasi firman Tuhan, maka bisa nyambung ya. Kita akan melihat satu persatu. Misalnya ayat pertama ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita perhatikan dari 6 ayat ini, Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 3 itu pernyataan iman Daud ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membarikan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Lalu ayat 4 dan ayat 5 itu pernyataan iman juga, tapi ini suatu percakapan atau pernyataan iman yang Tuhan sampaikan kepada, yang Daud sampaikan kepada Tuhan ya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Jadi kali ini dia ngomong kepada Tuhan. Kalau ayat 1 sampai ayat 3 itu, ini pernyataan iman. Dia bilang kepada dirinya sendiri atau dia bilang kepada orang lain bahwa Tuhan adalah gembalaku. Jadi karena dia gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Jadi aku gak pernah kekurangan makanan, tidak pernah kekurangan minuman. Tuhan menyegarkan jiwaku, Tuhan memulihkan jiwaku, Tuhan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Lalu ayat 4 dan ayat 5 ini dia ngomong kepada Tuhan. Dan dia mau bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan menyertai aku. Gadamu Tuhan dan tongkatmu Tuhan, itulah yang menghibur aku. Ayat 5, Tuhan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Lalu ayat 6 ini pernyataan iman lagi yang dia katakan kepada dirinya dan dia katakan juga kepada orang lain. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan karena itu juga aku mau berkata bahwa aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi dalam Mazmur ini Daud ini ngomong kepada dirinya sendiri, juga kepada orang lain, ya, tapi dia juga ngomong kepada Tuhan. Kalau di bagian lain kadang-kadang kita melihat bahwa Mazmur yang Daud tulis atau pemazmur lain yang menulisnya mengatakan juga tidak hanya kepada Tuhan atau kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain, teman-temannya, tapi juga kepada musuh, ya, kepada orang-orang yang jahat. Jadi kalau kita praktekkan dalam doa juga mengikuti pola yang disampaikan oleh Daud atau penulis Mazmur lainnya, kadang-kadang dalam doa itu kita juga bisa istilahnya menengking, ya, roh-roh jahat. Kita bisa menengking kuasa-kuasa jahat. Tapi di sisi lain dalam doa, dalam satu rangkaian doa, kita juga bisa memperkatakan pernyataan iman kita kepada diri kita atau kepada orang lain, tapi juga kemudian kita bisa naikkan doa kita kepada Tuhan. Nah, ayat pertama Mazmur 23 ayat 1 ini dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, di Yesaya 55 ayat 1 dan 2, kalau kita pernah baca, ya, kita bisa hubungkan kenapa kita tidak perlu takut kekurangan. Kenapa kita bisa berkata seperti Daud di Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku dan karena itu aku tidak akan kekurangan. Aku tidak akan kekurangan makan, aku tidak akan kekurangan sukacita, aku tidak kekurangan berkat, aku tidak akan kekurangan hikmat, aku tidak akan kekurangan kekuatan sebab Tuhan adalah gembalaku. Lalu kita bisa hubungkan dengan Yesaya 55 ayat 1 dan 2. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Dari sini kita bisa belajar, ya, bahwa karena Tuhan gembala kita, kita tidak akan kekurangan, tapi ada hal yang perlu kita lakukan, yaitu mendengar Tuhan, mengizinkan Tuhan membimbing kita. Kalau kita tidak mendengar Dia atau tidak membiarkan Tuhan menuntun kita, maka kita bisa kelaparan atau kehausan, atau kita mungkin rasanya punya uang karena kita punya gaji, punya penghasilan mungkin cukup banyak, tapi tanpa sadar kita belanjakan uang kita itu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan, sesuatu yang kita kira roti tapi bukan roti, ya.
Kalau kita perhatikan makanan saja, ada sesuatu yang kelihatannya enak begitu ya, mungkin besar ya, kerupuk misalnya gitu ya. Kita beli tapi kosong. Kita makan rasanya besar, banyak, tapi tidak memberi energi, tidak mengenyangkan, karena itu sesuatu yang bukan didesain untuk mengenyangkan kita. Ini contoh ya. Kadang-kadang kita membeli sesuatu yang mungkin kelihatannya baik, bagus, tapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan sebagai gembala kita, maka yang kita beli itu tidak pernah bisa memuaskan kita. Tidak pernah bisa kita nikmati seperti yang kita harapkan. Kita seperti orang yang terus lapar, kita beli lagi yang lain, beli lagi yang lain, dan ternyata tidak pernah mengenyangkan. Poinnya sebenarnya adalah kita perlu menjadikan Tuhan gembala kita dan mendengar Dia menuntun kita. Nah, di ayat 1 dari Yesaya 55 ini berkata, "Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah." Ya. Kalau kamu nggak punya uang pun, tapi coba dengar aku. Ya. Coba sendengkan telingamu untuk mendengar aku. Kamu akan bisa menerima gandum tanpa uang pembeli. Kamu bisa makan dan menikmatinya. Kamu bisa menikmati anggur dan susu tanpa bayaran. Kalau kamu mendengar aku, menurut aku. Ada seorang hamba Tuhan, pendeta ya, dari negara dunia ketiga. Dia lahir di keluarga yang sangat miskin. Ya, dia bilang dia kalau nggak salah 10 bersaudara kalau nggak salah ya. Artinya keluarga besar. Saking banyaknya, besarnya keluarga itu ya, rumahnya itu saya lupa alasnya apakah dari tanah ataukah dari semen ya. Tapi mereka cuma punya 1 atau 2 kamar. Jadi orang tua tidur di tempat tidur dengan saudara-saudara yang perempuan, tapi hamba Tuhan ini tidur di lantai numpuk dengan saudara-saudaranya yang lain yang laki-laki. Dan dia bilang dia hidup dalam kemiskinan ya. Dan kalau nggak salah orang tuanya padahal orang yang melayani Tuhan. Tapi satu ketika dia belajar, dia kenal Tuhan. Dan waktu dia kenal Tuhan, bahwa Tuhan itu mau menuntun dia di jalan yang benar, itu mengubah dia. Kalau nggak salah usianya waktu itu baru 13 tahun ketika dia menyadari hal ini. Dan dia bilang begini, ketika saya tahu Tuhan itu gembala saya dan Tuhan mau menuntun saya di jalan yang benar, maka saya mulai belajar mengikuti Dia. Dan kemudian dia mengikuti pendidikan demi pendidikan sampai dia lulus sampai gelarnya doktor ya. Saya lupa dalam bidang apa, tapi orang ini tidak hanya jadi pendeta. Orang ini jadi penasihat pemerintah, penasihat raja-raja. Orang ini punya pelayanan yang sangat besar. Ya, gerejanya yang Tuhan percayakan untuk dia layani sangat diberkati. Bahkan pelayanan ini punya pesawat pribadi. Dia jadi berkat bagi banyak orang. Buku-bukunya diterjemahkan ke banyak bahasa. Dan satu ketika dalam salah satu khotbahnya saya pernah dengar dia bilang begini, kalau Tuhan menjadi gembalamu, menuntun hidupmu, engkau bisa pergi untuk sekolah di mana saja walaupun engkau tidak punya uang. Sebab uang itu tidak harus keluar dari kantongmu atau kantong orang tuamu. Sebab Tuhan bisa pakai siapa saja untuk membiayai apa yang engkau perlukan, asalkan engkau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya dikatakan di sini, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ada banyak beasiswa yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang memang punya hati untuk menolong orang lain. Dan Tuhan yang tahu di mana itu. Jadi poinnya adalah kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, kita tidak akan kekurangan. Sebaliknya, kalau kita kira kita punya uang dan kita belanjakan uang kita itu tanpa tuntunan Tuhan, itu tidak pernah mengenyangkan. Kita perlu belajar mendengar Tuhan supaya kita bisa memakan yang baik
dan menikmati sajian yang paling lezat. Lihat ayat 2 dari Yesaya 55 ini. Ketika kita mendengar Tuhan, tidak hanya kita memakan apa yang baik, tapi juga kita bisa menikmati yang kita makan itu sebagai sajian yang paling lezat. Artinya ini bicara soal selera, ya, soal minat ya. Kalau kita misalnya makan ya, kita perlu makan supaya kita bisa tetap hidup, karena makanan itu kebutuhan. Tapi kita mau makan apa, itu soal selera. Dan Tuhan perhatikan juga sampai soal selera. Jadi gak perlu takut bahwa Dia adalah gembala yang baik dan Dia akan mencukupi semua kebutuhan kita. Lalu berikutnya, kita bisa hubungkan juga dengan Mazmur 16 ayat 5 dan sampai dengan 7. Ya, kalau di Mazmur 23 ayat 2 kan dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Lalu ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini bicara semuanya soal tuntunan Tuhan, soal yang terbaik yang Tuhan sediakan, soal makanan minuman, soal pemulihan jiwa, penyegaran jiwa. Dan Mazmur 16 ayat 5 sampai dengan 7 ini juga Daud yang menulisnya. Dia mengatakan begini, Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Kita bisa lihat bahwa Tuhan itu menyegarkan jiwa kita, lalu Dia menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Ketika Tuhan menuntun kita, kita perlu ingat baik-baik bahwa Dia menuntun kita di jalan yang benar, dan karena itu kita akan menikmati yang terbaik. Mazmur 16 ayat 5 berkata, Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ketika kita menjadikan Tuhan itu gembala kita, ada hal-hal yang Tuhan berikan tanpa campur tangan kita untuk membuat itu terjadi. Ya, bertahun-tahun yang lalu ya, ketika anak kami ikut satu kursus bahasa Inggris. Dan di tempat kursus bahasa Inggris itu setiap tahun sekali kalau nggak salah suka ada perjalanan ke Singapura ya bagi beberapa pesertanya. Sekalian belajar bahasa Inggris dan bagaimana melihat kehidupan di Singapura dengan mempraktekkan bahasa Inggris. Nah, ketika itu tiba-tiba tanpa kami sangka ada undian yang dibuat di kursus itu, dan anak kami muncul namanya. Gratis untuk ke Singapura selama beberapa hari sekalian belajar bahasa Inggris. Wow, itu mengagetkan sekali ya buat kami. Karena ada orang lain yang anaknya juga kursus di situ, lalu berusaha untuk ada satu cara ya waktu diundi itu. Kalau pesertanya membayar kalau nggak salah beberapa bulan ke depan sekaligus, maka nomor undiannya lebih banyak dia dapat. Jadi kalau diundi peluangnya untuk dapat perjalanan tersebut lebih besar. Nah, dia lakukan hal itu tapi nggak dapat ya. Nah, buat kami waktu itu hal yang sangat mengagetkan gitu. Dan itu surprise sekali. Dan salah satu yang ayat yang mengatakan bahwa Tuhan bisa berbuat seperti itu buat kita adalah di Mazmur 16 ayat 5 ini. Tuhan meneguhkan bagian yang diundikan kepada kita. Undian itu kita gak bisa atur ya, tapi Tuhan bisa buat itu sehingga kita mendapatkan bagian yang memang baik buat kita. Ayat 6 berkata, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Undian yang Tuhan berikan buat kita itu jatuh di tempat-tempat yang baik.
milik pusaka yang Tuhan berikan itu menyenangkan hati kita. Banyak halnya. Coba belajar berdoa untuk sekolah, untuk masa depan, untuk tempat tinggal. Pernah nggak berdoa? Ya, jangan hanya melihat keterbatasan uang atau anggaran yang kita punya, tapi belajar berdoa, Tuhan berikan tempat tinggal yang cocok, yang baik, di mana itu aku bisa menikmati. Mazmur 16 ayat 6 berkata, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Lalu ayat 7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Pada waktu jiwa kita dipulihkan, firman Tuhan berkata, maka Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Tuhan menuntun kita, memberi nasihat kepada kita. Dan pada waktu malam, hati nurani kita mengajari kita. Apa itu malam? Pertama bisa bicara mengenai waktu. Pada waktu kita teduh, malam hari, tenang, kita berdoa, Tuhan bisa mengajari kita lewat hati nurani kita. Tapi juga bisa berarti malam itu adalah masa-masa yang sulit, yang kelam. Pada saat seperti itulah kita bisa juga mendengar Tuhan mengajari kita lewat hati nurani kita. Selanjutnya di Mazmur 23 ayat 3 ya, dikatakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ada ayat lain juga di Yesaya 33 ayat 15 dan 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Waktu kita merenungkan Mazmur 23 ayat 3, kita bisa ingat bahwa Tuhan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita percaya bahwa salah satu hal dan hal utama yang Dia gunakan untuk menuntun hidup kita adalah lewat firman-Nya. Dan Yesaya 33 ayat 15 berkata, orang yang hidup dalam kebenaran. Lalu kalau kita hubungkan dengan Yohanes 17, Tuhan Yesus berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi waktu kita mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita lewat firman-Nya yang adalah kebenaran, lalu kita lakukan hal-hal yang dikatakan di ayat 15 dari Yesaya 33 ini, maka ayat 16-nya bisa kita nikmati. Kita seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, dan air minumnya terjamin. Lalu Mazmur 23 ayat 4, kita juga bisa melihat bahwa Yesaya 33 ayat 15 dan 16 ini juga mendukung Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita perlu belajar dari ayat 15 Yesaya 33 ini untuk hati-hati ya, melihat siaran televisi atau mendengar banyak berita, membaca medsos, supaya jangan pikiran kita banyak diisi dengan hal-hal yang negatif. Tentu kita perlu melihat sekali-sekali berita perkembangan, tapi harus banyak diimbangi oleh firman Tuhan. Supaya Yesaya 33 ayat 15 ini bisa kita terapkan. Hidup dalam kebenaran, berbicara dengan jujur, menolak untung hasil pemerasan, mengebaskan tangan supaya jangan menerima suap, menutup telinga supaya jangan mendengar rencana penumpahan darah, menutup mata supaya tidak melihat kejahatan. Dan kalau kita terapkan ini, maka hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Kita gak perlu takut sekalipun lewat lembah kekelaman, karena Tuhan beserta kita, ada gadanya, ada tongkatnya yang menghibur kita. Dan kita seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Dan benteng kita ialah kubu yang dibangun di atas bukit batu. Roti kita disediakan, air minum kita terjamin. Selanjutnya kita bisa hubungkan juga Mazmur 23 ini
dengan Yohanes 10. Kalau Mazmur 23 adalah cerita atau gambaran Tuhan sebagai gembala yang disampaikan oleh Daud di Perjanjian Lama, maka Yohanes 10 adalah cerita atau gambaran Tuhan sebagai gembala yang disampaikan oleh Yohanes. Dan ini adalah catatan dari perkataan Yesus sendiri. Saya mengajak kita untuk membacanya bersama-sama ya. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Kita perhatikan dari 5 ayat ini ya, poinnya adalah mendengar dia. Kalau kita adalah dombanya Yesus, dan itu terjadi ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan mengenal suara dia, kita akan mengikuti dia. Di ayat 4 dikatakan, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tapi kalau orang asing, maka domba-domba itu lari, tidak mau mengikutinya. Ada banyak cerita gambaran yang memang real terjadi, bagaimana seorang gembala di Israel khususnya dikenali suaranya oleh domba-dombanya. Jadi kalau gembalanya memanggil domba-dombanya ini, maka domba-dombanya langsung datang mengikutinya. Nah, kita perlu belajar untuk mengizinkan Tuhan sebagai gembala kita menuntun hidup kita. Dan apa yang Tuhan janjikan di Mazmur 23 kita boleh nikmati ya, bahwa sekalipun kita berjalan dalam lembah kelaman, kita tidak perlu takut bahaya sebab Tuhan beserta kita. Dan kita juga boleh berkata, kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kami mengucap syukur untuk Mazmur 23, Mazmur yang luar biasa yang ditulis oleh hamba-Mu Daud. Kami boleh belajar dan boleh mengerti bahwa Engkau gembala yang baik. Terima kasih Tuhan, biar Mazmur ini senantiasa melekat dalam hati kami, bahwa Engkau adalah gembala yang baik, dan kami gak perlu takut sebab Engkau gembala kami tidak akan kekurangan. Kami juga mengucap syukur untuk Yohanes 10, di mana hamba-Mu, murid-Mu yang terkenal sebagai murid yang dikasihi, menuliskan hal ini, bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Dan karena Engkau gembala yang baik, seperti yang Daud katakan, kami tidak akan kekurangan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang membaringkan kami di padang yang berumput hijau, dan Engkau bimbing kami ke air yang tenang. Kami gak pernah kekurangan makanan minuman, justru kami menikmati sajian yang paling lezat dan boleh menikmati makanan yang baik. Kau menyegarkan jiwa kami, memulihkan jiwa kami. Kau menuntun kami di jalan yang benar, sebab nama-Mu adalah Tuhan Gembala kami, Jehovah Roi. Dan karena itu kami tidak perlu takut,
Engkau menuntun kami senantiasa di jalan yang benar. Dan sekalipun kami lewat lembah kekelaman, kami gak perlu takut sebab Engkau beserta kami. Ada gadamu dan tongkatmu yang menghibur kami. Terima kasih, Kau juga menyediakan hidangan bagi kami, bahkan di hadapan para lawan kami. Kau mengurapi kepala kami dengan minyak, piala kami penuh melimpah, dan kami boleh berkata, hanya kebajikan, kemurahan, only mercy and goodness yang mengikut kami, mengejar kami seumur hidup kami, dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oleh karena itu kami boleh berkata senantiasa, God is good all the time. Tuhan, Engkau selalu baik setiap saat. You make all things beautiful in its time. Engkau buat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya, pada waktunya masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.